Halo guys, balik lagi bersama saya Mas Reza dari gurubisnis.id. Kali ini saya tampil di channelnya Up Pictures. Oke, nah bagi kalian yang belum like dan subscribe, silakan like dan subscribe karena subscribe itu katanya gratis. Nah, lalu jangan lupa komen-komen di bawah ini biar kita bisa mengembangkan konten yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman semua. Oke, nah kali ini saya akan membahas sebuah topik. Nah, topiknya nih asik banget. Kebetulan saya suka baca buku. Nah, buku yang kali ini adalah tentang Yang Penting Ngebul, punyanya Bang Suryadin Laodang. Oke, di buku ini saya mendapatkan beberapa insight. Nah, insight ini kayaknya mau saya sharekan kepada teman-teman semua. Apa tuh? Tentang branding atau jualan dulu. Apa tuh branding? Gitu ya. Branding itu apa sih? Terus kenapa dihubungkan dengan jualan? Ya kan? Nah, branding itu bagaimana sih sebenarnya? Branding adalah pada saat posisi kita, orang lain mengenal kita sebagai apa? Misalkan, istri saya, dia jualan baju anak. Begitu ketemu sama semua teman-temannya, orang-orang itu sudah tahu, oh kalau ketemu dia itu jualan baju anak gitu. Itu sudah branding, melekat. Ya. Termasuk saya mau membranding diri saya adalah seorang guru bisnis. Nah, jadi jawabannya apa sih, mending branding apa jualan dulu gitu? Yang paling pertama adalah kita memang harus mulai jualan dulu. Jualannya dari mana? Nah, jualan dari mana? Di video sebelum-sebelumnya saya selalu bilang, jualan itu kalian harus mulai dari hobi kalian. Kenapa saya bilang harus dari hobi? Karena dari hobi kita akan tahu siapa pasarnya. Pasar itu siapa? Yang mau beli barang kita. Jangan sampai kita punya produk, sebagus apapun produknya yang mau kita jual, tapi kita nggak tahu mau jualnya sama siapa. Gitu ya. Jadi percayalah, sebenarnya tidak ada barang yang tidak laku. Jangan-jangan kalian itu salah jualan sama orangnya gitu ya. Ibaratnya kalian mau menjual cukuran kumis sama orang yang nggak punya kumis, itu nggak bakal terjadi pembelian, itu nggak bakal jadi closing. Saya mau jelasin lebih detail nih. Kita mau jualannya dari mana? Jelas, tadi kita bicara soal komunitas. Nah, saya kasih contoh, ini komunitas seperti apa sih? Misalkan kalian itu umurnya kira-kira sekitar 20-25 tahun. Oke, 20-25 tahun. Nah, cari tahu masalah orang itu apa? Masalah teman-teman kamu itu apa? Nah, di sini saya kasih salah satu tips dan triks. Jualanlah kepada cewek atau wanita. Kenapa? Karena cewek atau wanita itu kalau belanja itu cepet ketimbang laki-laki. Kalau cowok itu mikirnya lama. Bahkan belinya pun kadang-kadang nggak beli lagi. Tapi kalau cewek itu biasanya dia beli lagi. Nah, ini salah satu bocoran yang saya sampaikan. Jadi kalau kalian pemula dan pengen mencoba jualan, satu tipsnya kalian cari tahu apa masalah orang-orang di komunitas kalian. Misalkan kalian itu umur 20-25 tahun. Walaupun kamu cowok, tetap boleh jualan produk cewek nggak? Boleh-boleh aja, nggak masalah. Itu sah-sah aja. Jadi, jangan lihat, aku nih cowok, harus jualan barang cowok juga. Nggak kayak gitu. Kita harus melihat marketnya. Maka kalian harus melihat komunitas kalian. Oke, aku sekarang anak kuliahan, umurnya sekitar 20-25 tahun, atau yang baru-baru lulus. Nah, dilihat di breakdown. Cewek-cewek ini punya masalah di mana? Nah, dari masalah ini baru kita bisa melihat nih. Oh, ini cewek-cewek ada masalah. Yang paling besar di antara mereka. Satu, fashion. Dia pengen banget nih tampil kece di depan teman-teman mereka maupun di depan cowok-cowok juga. Ya, dari situ baru kalian bisa menjual sebuah produk. Dari banyak masalah, saya kasih contoh adalah tentang kebutuhan kosmetik. Oke, kosmetik yang harga berapa yang mereka beli gitu kan? Produk kecantikan yang harga berapa yang mereka beli? Kalau tadi kalian mau jual kepada umur 20-25 tahun,
yang mereka itu biasanya mahasiswa atau kerja baru belum mulai kerja, pasti mereka tetap cari harga barang yang ya, let's say misalkan kalau mau beli sabun itu sabun kecantikan seharga 100.000, dan itu 100.000 bisa dipakai kira-kira 3 minggu sampai 1 bulan. Nah berarti coba kalian menjadi reseller produk tersebut gitu ya. Cari barangnya. Oh di mana Mas cari barangnya? Ya sekarang mah cari barang banyak. Mau cari di Facebook bisa, mau cari di Google bisa, reseller sabun kecantikan atau apapun itu, atau cari di Tokopedia kamu cari, atau cari di marketplace yang lain, Bukalapak, Shopee, semua bisa dicari. Saya harap teman-teman bisa mendapatkan sebuah insight baru ya dengan cara membuat list. Listnya apa? Buat deh 10 list produk yang kemungkinan saya akan jual. Oke, dari 10 list yang kalian buat, nanti coret 5. Lalu coret lagi sampai menjadi 2 pilihan terbaik. Dari 2 pilihan terbaik, kalian bisa coba tanya-tanya suppliernya di mana atau bagaimana proses mereka jualan. Jadi mulai aja jualan. Teman-teman harus mulai jualan dulu. Nanti kalau sudah jualan dan menghasilkan, saya sangat yakin ketika kalian jualan dan meyakinkan, PD-mu naik. Ketika PD-nya naik, apa yang diharapkan? Wah, habis ini gue mau jualan apa lagi ya? Habis ini apa lagi ya? Itu karena sudah laku, sudah terjadi transaksi. Nah, beda ceritanya kalau kita mau jualan, kata orang produk ini laris loh. Oh, kata orang ya? Kita harus tahu alasan mengapa kita menjual produk itu. Kenapa saya nggak jual produk yang lain? Semakin kalian kuat alasannya dalam menjual sebuah produk, maka kalian akan mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, bedanya reseller dan MLM. Di video yang sebelumnya saya sudah jelaskan tentang MLM. Nah, kali ini saya jelaskan tentang perbedaan reseller dan MLM. Reseller, kita itu langsung kepada penjual atau produsen barang tertentu yang memang kita mau jual produknya. Oke, jadi ada kesepakatan dari dia. Misalkan dia menetapkan ada selisih harga berapa, tapi mereka memberikan sebuah syarat. Oh, kalau kamu jadi reseller saya, bisa ada yang stok, ada yang nggak stok, atau apapun itu ya. Jadi mereka punya aturan masing-masing dalam penjualan itu. Tapi kalau MLM itu kan dia bisnis yang sangat berjenjang gitu ya. Jadi kenapa sebenarnya MLM itu menjadi banyak yang failure? Karena memang harganya terlalu tinggi. Kenapa dia harus meninggikan harga? Ya jelas lah, dari mana dia dapat buat bayar bonus-bonus leader itu yang udah di atas itu? Kalau nggak dari jual produk-produk mereka. Nah, dari produk itu dari mana duitnya? Ya jelas harganya dinaikin. Gitu. Jadi harganya menjadi irasional atau tidak masuk akal. Sedangkan kalian itu butuh jualan, saran saya memulai dari reseller produk yang memang produknya sudah di-riset dulu. Seperti cara yang tadi. Jadi ketika memulai jualan, kalian sudah tahu, oh sebenarnya ini loh, saya tahu loh yang bakalan laku banget. Oke, jadi kesimpulannya adalah kalian harus menjual dari barang yang memang udah ketahuan siapa pembelinya, siapa marketnya, melihat dari komunitas kalian sendiri. Itu satu. Lalu gimana caranya mulai jualan? Kalian menjadi reseller dulu. Caranya jadi reseller, nah setiap vendor atau yang jualan itu mereka itu beda-beda cara jadi resellernya. Tanya, riset lagi, saya harus jadi reseller yang mana ya? Yang menguntungkan buat saya yang mana ya? Bahkan kalau bisa resellernya itu mereka mengajarkan ilmu baru bagi kalian untuk jualan. Jadi bener kata orang, modal pengusaha itu bukan soal cuman uang, tapi mental kalian itu adalah modal usaha kalian. Oke, sampai jumpa di video-video pembahasan kita selanjutnya di channel Up Pictures ini. Kalau ada pertanyaan, silakan tanya di kolom komentar, atau kalian juga boleh gabung di grup Telegram kami di t.me/grup
Guru Bisnis. Oke, bye.